Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara. Target ekonomi 2024 meleset. Menkyu Sri Mulyani beri sinyal pertumbuhan ekonomi 2025 di bawah target. Seberapa realistis target ekonomi Kabinet Merah Putih? Sudah bergabung Direktur Eksekutif Selios Bima Yudhistira. Selamat pagi Mas Bima, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Mas, kita ke target ekonomi 2024 dulu nih. Hampir seluruhnya meleset, mulai dari pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi, hingga nilai tukar rupiah. Nah, di tahun 2025, apa yang perlu diantisipasi? Salah satu yang perlu diantisipasi memang terjadi resiko geopolitik dari terpilihnya Donald Trump. Apakah ini akan berpengaruh pada perang dagang, dan perang dagang ini bukan hanya pada Tiongkok, tapi juga pada negara-negara yang dianggap memberikan andil pada defisit perdagangan Amerika. Dan kalau itu terjadi, artinya perang dagangnya akan lebih luas dibanding perang dagang Trump jilid yang pertama. Dan ini efeknya apa? Efeknya adalah gangguan pada hampir seluruh rantai pasok perdagangan global, menciptakan inflasi di berbagai negara, dan ini akan membuat pelemahan nilai tukar rupiah juga. Jadi perang dagang menjadi salah satu ancaman paling beresiko tinggi 2025. Harga komoditas apakah akan naik? Sepertinya kita tidak lagi akan merasakan booming harga komoditas di 2025. Jadi mulai dari sawit, batu bara, bahkan nikel olahan, itu outlook-nya di 2025 akan jauh lebih rendah. Dan salah satu dari sisi domestik itu adalah dari sisi utang. Jadi pemerintah ini kan 8.600 triliun lebih utangnya sampai akhir 2024. Dan diperkirakan 2025 itu bisa tembus 10.000 triliun rupiah untuk utang pemerintah. Ini baru kita bicara utang pemerintah, belum bicara utang dari BUMN. Tentunya angka 10.000 triliun yang diperkirakan utang pemerintah 2025 ini akibat apa? Salah satunya akibat dari pembayaran utang jatuh tempo, kemudian bunga utang tahun berjalan. Jadi pemerintah harus gali lubang tutup lubang mencari pendanaan, dan bunga dari utang yang barunya akan jauh lebih mahal daripada 2024. Masalahnya utang ini tidak lagi sebagian menjadi utang yang bersifat produktif, tapi sebagian menjadi utang yang sifatnya konsumtif dan menjadi over leverage atau terlalu besar bebannya bagi fiskal. Dan pertanyaannya juga adalah utang ini akan diambil dari mana untuk pembayaran utang jatuh tempo? Opsinya terbatas. Opsinya adalah dari dalam negeri, berarti dana simpanan perbankan, dana dari likuiditas masyarakat itu bisa terdampak karena membeli surat utang pemerintah. Dan ini nanti efeknya nanti ke pertumbuhan kredit juga. Jadi itu salah satu ancaman yang kita lihat akan terjadi 2025 dan harus dimitigasi. Artinya memang kalau dari eksternal ini harus ataupun juga ada dampak dari resiko geopolitik begitu, yang mana dampaknya ini punya efek domino khususnya terhadap inflasi juga. Dan kalau dari domestik tadi ya utang, karena ini utangnya yang harus digarisbawahi tidak jadi produktif tapi konsumtif, dan ini akan berdampak besar bebannya pada fiskal begitu ya Mas Bima. Dan kalau kita mengacu ke data BPS, ini kan konsumsi rumah tangga selalu di bawah pertumbuhan ekonomi. Nah, apakah ini mengonfirmasi bahwa pelemahan daya beli ini memang masif dan berpotensi kembali terjadi di tahun ini, di tahun 2025? Sepanjang 2024 memang terjadi pelemahan daya beli masyarakat, terkonfirmasi salah satunya oleh inflasi yang cenderung rendah. Jadi kita 2024 kemarin berapa kali terjadi deflasi, tapi deflasi bagi negara berkembang dan negara dengan penduduk usia produktif itu merupakan sebuah anomali. Jadi artinya terjadi harga yang menurun di saat masyarakat harusnya lebih banyak belanja karena sedang usia produktif. Nah, ini jadi salah satu indikator berarti ada yang salah dari sisi konsumsi rumah tangga. Kemudian juga terkonfirmasi oleh industri pengolahan. Sebagian yang padat karya yang menjual barang-barang konsumsi rumah tangga itu mengalami penurunan, bahkan tidak sedikit yang pilot. Ada lagi juga kita perhatikan misalnya dari sisi jumlah kelas menengah. Jumlah kelas menengahnya juga terkonfirmasi mengalami penurunan. Yang semakin besar sekarang porsinya adalah kelas menengah rentan atau aspiring middle class. Itu yang 50% dari total populasi Indonesia. Jadi memang 2025 ini konsumsi rumah tangga masih jadi motor dari sisi PDB pengeluaran, masih 50% lebih sumbangannya. Tapi kelas menengah ini yang menjadi motor konsumsi tidak boleh diganggu oleh tarif dan pungutan yang memberatkan.
Kemarin sebenarnya kan mintanya bukan hanya PPN 12% ditunda, tapi PPN kalau bisa turun Mhm. 8% seperti Vietnam, itu kan bisa mendorong daya beli masyarakat. Ke depan ada opsen kendaraan bermotor, asuransi wajib, total third party liabilities, kemudian juga banyak sekali pungutan-pungutan yang akan naik seperti iuran BPJS Kesehatan diwacanakan naik. Jadi ini harus benar-benar dijaga sehingga masyarakat punya space pendapatan yang lebih untuk dibelanjakan. Nah, ini yang jadi salah satu PR. Mhm. Ya jadi di tahun ini tahun 2025 memang daya beli masyarakat khususnya kelas menengah memang perlu dijaga, jangan dibebani dengan pungutan-pungutan yang bikin pusing dan jadi polemik begitu ya di masyarakat. Dan memang situasi di tahun lalu 2024 dan tahun ini kan berbeda ya Mas Bima. Kalau tahun lalu ekonomi kan mengandalkan tahun politik, ada banyak agenda politik, ada pemilu presiden yang memang menjadi icon ataupun juga menjadi highlight di tahun 2024. Sedangkan kalau tahun ini, tahun 2025, ini akan jadi realisasi janji politik dari presiden dan wakil presiden terpilih, seperti misalnya program makan bergizi gratis yang tanggal 6 kemarin ini sudah mulai dilaksanakan. Nah, ini akankah ada perbedaan realisasi pertumbuhan ekonomi meski targetnya sama-sama di 5,2%? Kalau 2024 adalah tahun berbagi, kalau 2025 adalah tahun trade off. Hmm. Ya, artinya 2024 kemarin tahun berbagi maksudnya bansosnya kita lihat ya semester 1 itu tinggi sekali bansos diberikan, realisasi anggarannya. Tapi 2024 terakhir saja di bulan-bulan Oktober sampai Desember itu sudah mulai ada anggaran perjalanan dinas itu juga harus dirapikan, harus ditahan. Anggaran untuk infrastruktur baru, misalnya jalan tol, Pak Presiden bilang bahwa jalan tol barunya tidak boleh lagi dibangun. Yang sudah ada nggak apa-apa, tapi yang baru tidak. 2025 model-model trade-off itu atau memilih salah satu. Artinya prioritas makan bergizi gratis, prioritas lumbung pangan atau food estate versus dari infrastruktur yang memang ditinggalkan misalnya di pemerintahan sebelumnya, ini mana yang akan dilanjutkan termasuk ibu kota negara. Jadi karena pilihan-pilihan ini adalah pilihan yang sangat rasional dan harus diambil. Karena nggak mungkin mengerjakan program janji politik dan membutuhkan anggaran besar. Di satu sisi ada beban APBN rutin yang harus dibayar termasuk belanja untuk bunga utang 550 triliun tahun 2025 ini. Itu jadi harus ada pilihan-pilihan yang rasional. Nah, ini butuh Menteri Keuangan yang berani bilang tidak. Jadi ini dari awal sebenarnya salah satu prasyarat Menteri Keuangan era Prabowo Gibran adalah berani bilang tidak. Jadi kalau ada anggaran-anggaran yang memang tidak urgent, ini harus pilih salah satu. Mana yang mau jalan. Kalau tidak, defisit anggaran, tadi utangnya bisa 10.000 triliun, utang pemerintah. Ini tentunya bukan hal yang baik bagi pengelolaan APBN. Artinya kan memang di tahun ini itu tadi harus bisa memilih apakah program prioritas yang dijalankan dulu atau memang agenda atau anggaran rutin dari APBN yang memang harus dilakukan. Ini tentunya jadi pertimbangan yang cukup sulit ya bagi pemangku kebijakan. Kemudian defisit fiskal ini kan ternyata baik karena jauh di bawah hitungan awal pemerintah. Dari semula 2,7 ternyata realisasinya di tahun 2024 ini 2,29%. Tapi kalau dibandingin sama tahun 2023 kan 1,6% nih ya Mas. Artinya ada lonjakan. Nah, apa yang perlu diwaspadai oleh APBN 2025? Misalnya utang pemerintah atau kemudian hal lain begitu yang bisa diantisipasi atau diwaspadai? Saya kira yang paling diwaspadai sekarang adalah bagaimana caranya pemerintah bisa menjaga sisi penerimaan ketika PPN tidak jadi naik menjadi 12%. Kemarin kan berharap 75 triliun rupiah dari PPN 12%. Sekarang PPN-nya hanya untuk barang-barang mewah. Nah, ini menggantinya dari mana? Nah, ini kita harapkan solusi dari sisi perpajakan itu solusi yang paling realistis, yang paling cepat adalah memulihkan industri pengolahan. Karena industri pengolahan ini masih menyumbang 25% dari total penerimaan pajak. Jadi kalau pajaknya mau sehat, industrinya harus sehat. Jadi semua stimulus ini kerahkan ke industri pengolahan domestik, ini wajib. Nah, yang kedua, ini adalah dari sisi kepatuhan pajak. Memang diharapkan dari sistem Cortex, mengejar kepatuhan di sektor tambang, sektor sawit, termasuk yang ilegal, ini harapannya bisa meningkatkan sisi penerimaan negara. Dan yang berikutnya adalah jangan pakai teks amnesti jilid 3.
karena kita udah belajar amnesti jilid pertama dan jilid kedua tidak mampu meningkatkan penerimaan negara dalam jangka panjang. Mungkin tahun ini teks amnesti jilid 3 diharapkan akan naik penerimaannya, tapi sesaat. Setelah itu tidak ada korelasinya dengan kepatuhan. Jadi dibandingkan amnesti jilid 3, pemerintah harus bisa out of the box untuk bikin pajak-pajak yang baru tapi tidak kena ke daya beli. Ya, ada pajak karbon, pajak kekayaan, kemudian pajak misalnya untuk sektor-sektor yang beresiko terhadap biodiversitas. Jadi banyak sekali jumlah pajak-pajak alternatifnya. Nah, ini yang harus segera dimasukkan dalam kerangka RAPBN perubahan 2025. Jadi masih ada timing di sana. Baik, artinya di tahun 2025 ini pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan khususnya dari faktor geopolitik begitu, dan kalau dari dalam negeri dari faktor domestiknya ini soal utang negara juga. Tapi yang jelas pemerintah di sini harus bisa membuat kebijakan yang paling bijak begitu ya, yang bisa juga tetap menjaga daya beli masyarakat khususnya kelas menengah karena bisa menyokong atau menyumbangkan lebih banyak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Terima kasih Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selios, telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Mas. Terima kasih. Ya. Saudara, program makan bergizi gratis di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara pecahkan rekor muri dengan peserta terbanyak. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Sapa Indonesia Pagi.